Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Kanjeng Nabi bahwa Allah itu demen banget sama orang yang berdoa terus njuwet-njuwet ya. Njuwet-njuwet tuh nemen lah, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Innallaha yuhibbul mulahin fid du'a. Allah sangat mencintai ya, demen banget sama orang yang ngedoa sama Allah tapi sungguh-sungguh. Wa qad jaa fil hadits qala Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rabbi, abduka fulan yakti lahu hajatahu." Ya Allah, itu hambamu meminta kepadamu. Ada seorang hamba yang meminta kepadamu sungguh-sungguh ya. Yang juwet-juwet tuh apa ya? Yang rengek-rengek lah. Kata malaikat Jibril, tolong kabulkan. Fayaqulu da'au abdi. Lalu apa jawaban Allah? Jangan ikut campur, tinggalin hambaku itu. Tinggalin hambaku itu. Kamu jangan ikut campur. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Kenapa? Karena aku seneng banget ngedengerin dia sedang berdoa. Coba. Jadi kalau kita melihat hikayat ini ya, hadis ini, ternyata ketika doa kita ya belum juga dikabulin oleh Allah, itu ternyata karena Allah bisa jadi sangat senang ya, sangat suka kepada kita ya, sangat suka saat kita berdoa kepadanya ya. Bahkan malaikat Jibril aja itu saking gregetan lah melihat hambanya yang setiap malam berdoa, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah, puasa, Senin Kemis ya, yang ngedoa ya Allah ya Allah ya Allah, sampai malaikat Jibril nih gregetan gitu, ya Allah itu kasihan hambamu meminta kepadamu, kasihlah ya, kabulkanlah gitu kata malaikat Jibril. Ternyata Allah malah jawabnya apa? Hei Jibril, kamu jangan ikut campur. Kamu tinggalin hambaku itu yang sedang berdoa. Ya. Kenapa? Karena aku sangat suka mendengarkan dia berdoa kepadaku. Aku sangat suka mendengarkan suaranya yang meminta kepadaku. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Rawahu Anas bin Malik. Wa muqtadu hadza anna minan nas may yu'ajjilullahu lahu nawala hajatihi likarahati sautihi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau pemahaman bahwa bisa jadi ya, ketika doa kita yang kita utarakan kepada Allah, yang kita sampaikan kepada Allah, kemudian cepat dikabulin sama Allah, bisa jadi itu karena Allah saking gak sukanya dengan suara kita. Likarahati sautihi, karena Allah nggak seneng sama suara kita ngedoa tuh. Ya, udah cepet kabulin aja. Ya kan bisa jadi seperti itu. Jadi jangan mudah untuk menghakimi seseorang. Karena dia tuh banyak dosanya, doanya nggak pernah dikabulin sama Allah. Jangan begitu. Nggak ada yang tahu kondisi kita. Nggak ada yang tahu kedudukan kita di hadapan Allah. Ya bisa jadi orang yang tadi doanya nggak cepat dikabulin sama Allah karena Allah senang sama dia, ngedengerin suara dia berdoa. Dan bisa jadi juga orang yang doanya cepat dikabulin sama Allah karena Allah nggak suka sama suara dia. Orang suaranya nggak enak, ya nggak enak tuh gimana? Ya dikasih 1 juta dia mengeluh, dikasih 2 juta mengeluh juga, dikasih 100 juta mengeluh juga. Hidupnya nggak pernah bersyukur kepada Allah. Sekalinya dia minta, dia langsung dikabulin sama Allah. Kenapa? Karena Allah nggak suka mendengarkan suara dia yang selalu mencaci maki itu. Jadi nggak ada kaitannya ya bahwa setiap doa yang cepat dikabulin karena Allah sayang, nggak ada. Wa qad ruwiya hadzal ma'na aidan mansusan falyakun al-'abdu khaifan min dzalika 'inda ta'jili ijabati du'aihi. Dari sini juga bisa diambil sebuah pelajaran bahwa kita harusnya merasa takut ya. Merasa takut ya kepada Allah ketika doa kita ternyata cepat dikabulin sama Allah. Ya itu.
kalau doa kita cepat dikabulin sama Allah, harusnya kita waspada. Ini apa anugerah atau ini azab gitu. Ini anugerah Allah, fadlullah, atau ini istidraj. Qala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdi radhiyallahu anhu, kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fahuwa mustadrajun. Nah, ini ketika doa kita harus selalu sesuai dengan pilihan kita dan kita nggak pernah ridho dengan pilihan Allah, ya, kemudian doa kita dikabulin sama Allah, itu artinya kita sedang diistidraj oleh Allah. Dan ini yang dimaksud adalah orang yang tidak disukai suaranya oleh Allah, ya. Jadi kaidahnya itu, teman-teman, kita jangan pernah mematok harga kepada Allah. Kita mintanya A, harus dikabulin A, jangan. Terserah Allah aja. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Ya Allah, terserah engkau. Dikasih rumahnya yang model apa, di mana. Jangan minta yang seperti ini, di sini. Wah, itu nggak boleh. Kalau seandainya terjadi apa yang kita minta, bisa jadi ketika doa itu harus sesuai pilihan kita, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika doa kita sesuai dengan pilihan Allah, bukan pilihan kita, maka itulah kana mujaban, maka itulah jawaban Allah, pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.